mereka mau beraksi ya buat kunci magnet daripada yang standar, yaitu ada 3 batangan kunci T berbagi aksinya. Terus kemudian ini adalah jimat pelaku. Aksi curanmor ini terekam kamera pemantau. Tampak para pelaku tak butuh waktu lama mengeksekusi sepeda motor untuk dicuri. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mojokerto, Jawa Timur melakukan pengintaian selama sepekan untuk memastikan komplotan yang mencuri 2 motor di rumah kos akan melakukan aksinya kembali. Para pelaku ditangkap setelah aksi kejar-kejaran dengan polisi. Mirisnya, salah satu pelaku masih di bawah umur. Saudara, pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu aksi kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita. Para pelaku biasanya mencari lokasi sepi atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang kurang mendapatkan pengawasan. Mirisnya, yang terjadi di Kota Mojokerto kali ini, pelaku pencurian kendaraan bermotor melibatkan anak-anak di bawah umur. Bahkan 4 orang komplotan pencuri kendaraan bermotor ini masih berusia remaja, di mana mereka seharusnya masih duduk di bangku sekolah atau kuliah untuk mempersiapkan diri menjadi generasi bangsa. Bagaimana ceritanya anak-anak dan remaja ini menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor? Berikut penelusuran kami di Kota Mojokerto. Tim gelar perkara mengonfirmasi pada pihak kepolisian bahwa para pelaku salah satunya ialah anak di bawah umur. Mereka kerap beraksi di lokasi sepi dan memiliki peran tersendiri. Pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2021 di kos-kosan Tropodo, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto Kota. Sekitar pukul 00, 4 pelaku mengamati situasi lokasi kos-kosan. Selanjutnya 2 pelaku turun, 1 pelaku membuka kunci menggunakan kunci T. Setelah terbuka, 2 pelaku masuk ke areal parkir yang ada di dalam kos-kosan. Selanjutnya 2 pelaku merusak anak kunci sepeda motor menggunakan kunci T. Kemudian 2 sepeda motor dibawa kabur pelaku. Berbekal analisa CCTV yang kita dapat baik dari CC kita maupun di sub, kami menganalisa. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan teman-teman Resmob jajaran untuk berkoordinasi berkaitan dengan CCTV yang kita dapat. Hasil koordinasi dari teman-teman jajaran, kami selanjutnya dapat mendapatkan identitas pelaku. Dengan berbekal identitas yang kita dapat, kami mulai tanggal 31 kami melakukan hunting antara jam 00 sampai jam 4 subuh. Alhamdulillah, berbekal dengan kesabaran tim kami di lapangan, pada tanggal 7 Agustus 2021 kami memonitor 4 pelaku turun. Kami berjumpa atau berpapasan di sekitar Pacing. Selanjutnya kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Hasil curian yang didapat pelaku, sepeda motor dijual ke inisial I, orang Sapulante, Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Hasil penjualan 2 unit sepeda motor tersebut dibagi ke 4 pelaku. Ada yang kebagian 1 orang, ada kebagian 2,5, ada sisanya 2 juta. Untuk hasil yang dibagikan itu dari keterangan tersangka yang kita periksa, ada yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada yang digunakan untuk kebutuhan berobat ibunya. Mengejar 1 pelaku, sekarang sudah kita tetapkan DPO, dan 1 orang lagi 480, saudara inisial I, yang kami juga tetapkan 480. Kejadian ini bermula atas laporan warga yang resah atas aksi pencurian para pelaku. Dengan merusak kunci sepeda motor, para pelaku tak perlu waktu lama untuk menggondol sepeda motor milik para korbannya.
Dengan rekaman kamera pemantau, akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku, di mana salah satunya ialah masih anak-anak. Saat penangkapan, para pelaku sedang menjalankan aksinya untuk mencuri sepeda motor di beberapa sektor perumahan. Polisi pun akhirnya menindak tegas dan terukur para pelaku yang berusaha melarikan diri. Para pelaku pun akhirnya ditangkap oleh aparat kepolisian. Komplotan pencuri kendaraan bermotor asal Pasuruan, Jawa Timur ini mengaku telah 2 tahun melancarkan aksinya. Para pelaku mengaku motif desakan ekonomi hingga libatkan anak di bawah umur. Buat kebutuhan sehari-hari. Emang selama ini tidak bekerja, Mas? Gak kerja, sulit cari kerja, Mas. Terakhir kerja apa, Mas? Bangunan. Ada yang di sepeda nunggu, dan saya bagian yang mengambil sepeda itu. Target maksudnya. Mas, untuk menentukan targetnya itu bagaimana biasanya, Mas? Kalau target itu ya pokok keadaannya sepi itu, Mas. Muter-muter dulu atau gimana? Ya muter-muter dulu, cari, kalau cocok, sepi, ya diambil, Mas. Kebutuhan sehari-hari ya buat main gitu, Mas. Satu motor itu dijual sampai berapa, Mas? Paling enggak ya 4, 3, 5 gitu. Apa itu? 5 juta, 3? 4 juta, 3,5 juta. Kalau saya sendiri ya gak dingin aslinya, Mas. Tapi anak-anaknya itu sendiri yang semangat, lebih semangat daripada saya malah. Akhirnya ya tetap mengajak anak-anak itu akhirnya. Iya, Mas. Sudah berapa lama, Mas, beraksi pencurian? Sejak 2019, 2020. Penanganan terhadap tersangka anak harus dilakukan oleh multi pihak agar anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan bisa mendapatkan edukasi atas apa yang dilakukannya dan tidak melakukan kembali aksi kriminalitas setelah menjalani masa hukuman. Lingkungan menjadi faktor kuat ia menjadi pelaku kejahatan. Dari CCTV itu kita bisa mengidentifikasi pelaku, termasuk juga kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan, termasuk juga kendaraan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku di TKP-TKP itu. Nah, dari ciri-ciri pelaku kita bisa mengidentifikasi bahwa pelakunya berasal dari satu daerah, dan kita buat sebuah meyakinkan rumah yang akan didatangi atau pagar yang akan dijebol sistem pengamanannya itu dengan cara bagaimana, itu mereka sudah punya strategi masing-masing. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa peran dari empat-empatnya itu adalah satu satuan peristiwa pidana yang tidak bisa dipisah. Kepada sistem peradilan anak yang diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa khusus perlakuan terhadap anak itu harus diterapkan, karena melihat dari ruh aturan itu, anak ini belum cakap untuk mempertanggungjawabkan hukum. Di saat anak menjadi pelaku kejahatan, bisa jadi dia ini adalah korban sebuah sistem lingkungan, sistem pengawasan yang kurang, kemudian ketertataan sosial yang belum bisa diwujudkan di tempat dia tinggal, termasuk juga hak-hak seorang anak yang harus mendapatkan pengajaran yang layak. Sehingga memang di dalam ruh Undang-Undang Peradilan Anak di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu mengatur bahwa ada kekhususan dalam penanganan anak di bawah umur yang dia menjadi pelaku kejahatan. Ada aturan khusus itu sampai berapa dan untuk hukuman dari sebuah pasal? Ya, kalau dalam sistem peradilannya mengatakan di situ hanya diancam dengan 1/3 dari ancaman pidana. Jadi tinggal nanti akumulasi dari pidana itu, ancaman di dalam undang-undangnya itu berapa tahun, maka dia nanti diancam dengan 1/3 dari ancaman pidana. Saya rasa ini berbeda tema, jadi
kami melihat dan mengetahui bahwa pelaku adalah anak di bawah umur itu di saat kami dari tim penyidik Polres Mojokerto Kota melakukan penangkapan terhadap jaringan pelaku yang sekarang sedang kita proses. Nah, dari 4 pelaku utama itu salah satunya adalah anak di bawah umur yang usianya itu belum genap 13 tahun. Ada surat keterangan mengatakan bahwa yang bersangkutan ini usia 15 tahun dari desa, tapi faktanya dia belum genap 13 tahun, 12 tahun lebih. Nah, ini menjadi sebuah masalah yang harus kita benar-benar carikan solusinya. Kalau anak belum genap usia 13 tahun sudah menjadi pelaku pidana dan berani untuk melawan petugas karena terbukti pada saat kita melakukan penangkapan terus kemudian terjadi kejar-kejaran, yang bersangkutan mencoba melarikan diri, ya bahkan ya kalau dalam keadaan terpaksa mungkin apa yang perlu diterobos akan diterobos untuk menyelamatkan diri itu. Nah, ini menjadi PR kita bersama bagaimana memberikan edukasi. Memang kemudian semuanya akan nyambung gitu. Dari sejak sistem pengamanan yang layak, sistem pengawasan yang layak. Kemudian masyarakat sendiri juga tidak boleh menaruh barang yang membuat pelaku menjadi tertarik untuk melakukan aksinya, melakukan rehabilitasi, itu adanya di lembaga pemasyarakatan. Saya berharap dan nanti akan saya lakukan komunikasi dengan Kalapas supaya juga Bapas juga digandeng, KPAI digandeng, badan-badan yang memang bergerak sebagai pemerhati anak di bawah umur yang terlibat atau menjadi korban kejahatan, itu kita libatkan aktif. Anak-anak yang sekarang masih usia di bawah 15 tahun itu adalah generasi harapan kita untuk 10 sampai 20 tahun yang akan datang, karena yang akan mewarnai prestasi 10-20 tahun yang akan datang ya anak-anak yang sekarang masih di bangku SMP, di bangku SD, di bangku SMA. Saya berharap ini menjadi pelajaran yang penting untuk kita bersama. Proses penanganan kasus curanmor yang ada di Mojokerto Kota ini secara proporsional dan secara profesional kami akan tangani ini dengan maksimal, dengan optimal sehingga hasilnya baik. Tidak ada lagi curanmor, itu harapan kami, dan pelaku yang masih di bawah umur mendapat perlakuan yang baik dan bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk bertobat dan tidak menjadi pelaku kejahatan kembali. Tokoh agama, tokoh pemuda, serta keluarga dan juga tetangga harus juga ikut bersama-sama menjamin agar lingkungan sosial yang ada di lingkungan anak-anak dan remaja ini bisa menjamin perkembangan positif bagi kelangsungan hidup anak-anak. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur.